Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Salah. Selamat siang, Budin. Sehat, Budin? Alhamdulillah sangat-sangat. Saya sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Pak Salahuddin, Bapak yang luar biasa, ini bergelut di bidang AR, ya Pak ya. Apa itu AR, apa itu asam urat, itu adalah sesuatu yang saya ingin ketahui gitu Pak. Karena awal mulanya saya pernah menonton drama Korea itu ada sesuatu yang di kepalanya gitu ya, di matanya itu AR, augmented reality, apakah yang seperti itu? Nah, saya ingin tahu apakah seperti itu, Pak? Tolong dijelaskan. Enggak, silakan. Baik, Ibu Tin Mulyawati. Jadi, Ibu Bapak sekalian, siapapun yang menyimak acara podcast ini, jadi augmented reality ini adalah teknologi imersif ya, di mana kemudian satu objek yang tadinya itu bersifat digital itu bisa kita hadirkan dalam dunia nyata kita ya. Ada augmented reality, ada juga yang namanya virtual reality. Nah, kalau virtual reality ini kebalikannya, Butin. Justru kita yang hidup di dalam alam nyata ini diajak masuk ke dalam dunia digital. Kita masuk ke dalam satu ekosistem yang itu sifatnya digital gitu. Nah, kalau yang tadi Butin bilang di drama Korea pakai kacamata-kacamata begitu, nah itu biasanya identiknya dengan dunia virtual reality. Atau bisa juga nanti ada gabungannya antara virtual dan juga augmented reality, yaitu mixed reality. Nah, apa Oh, guna kacamatanya gitu? Kacamatanya adalah salah satu gunanya untuk menciptakan suasana digitalnya itu lebih sempurna lagi, Butin. Jadi kalau kita pakai kacamata itu, maka dunia sekitar kita ini akan tertutup. Kita akan benar-benar berada di dalam dunia digital tadi itu. Jadi kalau kita sedang lagi naik ke atas gedung yang tinggi, ya seolah-olah kita merasakan feel-nya itu dapat itu sih di atas gunung tinggi padahal lagi di lantai aslinya. Gitu kenapa pakai kacamata ya. Sementara kalau untuk augmented reality, teknologinya tidak harus juga menggunakan kacamata ya. Kita menggunakan smartphone atau menggunakan tab itu sudah memungkinkan. Karena justru dunia digitalnya yang akan kita bawa ke dalam dunia nyata kita. Jadi kalau Butin punya anak gitu kan, atau punya ponakan dan sebagainya masih kecil gitu pengen main-main dengan kodok tapi di luar lagi nggak memungkinkan, kita ajakin kodoknya masuk ke rumah gitu tapi dalam bentuk digital. Jadi kodoknya tuh bisa kita taruh di atas meja, bisa kita taruh di atas lantai gitu, tapi bentuknya adalah sesuatu yang apa ya, digital. Cuman karena si kodoknya itu terkesan berada di atas lantai, jadi imersifnya dapat di situ. Jadi kita berada di dunia yang tipis antara dunia nyata dengan dunia virtual tadi, gitu. Dunia wah, digital. wah. Yap. Jadi bisa membawa ke dunia nyata ya, Pak ya, dari sesuatu yang kalau apalagi sekarang misalnya lagi musim hujan nih, pengen ke kebun binatang nggak bisa. Jadi pakailah AR ini kita bisa membuatnya. Nah, apakah ada hubungannya Pak? Saya sebagai guru itu, apakah saya bisa membuatnya gitu Pak? Nah, Atau ini juga? ini yang menariknya ya. Jadi teknologi augmented reality, virtual reality, atau mungkin di ibu bapak sekalian saat ini lagi sering-seringnya dengar ya, lagi boomingnya dengan istilah metaverse ya. Gimana Mark Zuckerberg merubah Facebook dengan apa metanya itu kan emang lagi happening saat ini. Tapi sebenarnya teknologi ini sudah ada di tahun 2000-an awal-awal dulu. Kitanya aja yang baru kenal. Tapi better late than never gitu. Nggak apa-apa terlambat daripada nggak sama sekali gitu. Dan untuk berkenalan dengan augmented reality, ibu bapak sekalian sebenarnya bisa satu memanfaatkan fitur-fitur ataupun platform-platform yang sebenarnya sudah banyak di internet ya, baik itu yang skalanya itu internasional ataupun yang justru produk-produk lokal gitu. Kalau produk lokal yang kebetulan saya gelutin ini adalah
pakai benderanya augmented gitu, sorry, assembler ya. Jadi di assembler kami berkomunitas, ada komunitas yang nantinya itu dikhususkan untuk para guru gitu. Tapi yang perlu difahami, maksudnya teknologi baik augmented reality ataupun virtual reality itu tidak hanya untuk dunia pendidikan saja gitu. Justru awal-awalnya teknologi ini itu dimanfaatkan untuk perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan industri, perusahaan apalagi teknik dan seterusnya. Nah, mereka menghadirkan, jadi melatih anak-anak didiknya atau perusahaan itu ingin mengontrol kondisi apa namanya permesinan yang ada di perusahaannya. Dia bisa itu dibuatkan secara virtual. Jadi nanti bisa mengidentifikasi kalau seandainya ada kerusakan pada bagian mana nih gitu. Atau teman-teman ya kedokteran gitu ya, labnya nggak menyiapkan atau nggak ada peralatannya gitu, bisa dibuatkan virtualnya. Jadi tetap melakukan uji lab tapi dengan menggunakan perangkat-perangkat yang berbasis augmented reality seperti itu. Jadi ini teknologi yang sangat bisa sekali dimanfaatkan oleh segala bidang gitu. Untuk pendidikan tentu sangat bisa sekali gitu. Sangat-sangat bisa sekali gitu. Mau pelajaran apa bisa kita nanti coba buatkan. Kurang lebih begitu, Putin. Apakah ini perlu keahlian, Pak? Misalnya, oh saya harus bisa menggunakan IT dulu, misalnya harus bisa apa mendownload aplikasinya dulu atau bagaimana, Pak? Nah, kalau dulu awal-awalnya untuk bisa mengakses teknologi augmented reality ataupun virtual itu harus memiliki kompetensi apa yang selalu kita khawatirkan itu membuat coding ya. Karena nggak semua orang bisa tahan untuk membuat sesuatu yang sifatnya rigid, detail kayak begitu. Nah, dengan menggunakan assembler itu sangat mungkin sekali siapapun itu bisa mengaksesnya gitu. Karena apa? Karena kita mengakses assembler untuk menghasilkan produk-produk augmented reality nggak perlu pakai coding. Nah, kalau saya dulu di awal-awal bahkan apa namanya aplikasinya tuh harus di-download dan harus diinstal di laptop ya, web kreatornya itu ya walaupun sudah nggak coding tapi kami masih harus download dan juga install di laptop gitu ya, atau di PC gitu. Nah kalau yang sekarang justru semakin berkembang, jadi menariknya teknologi itu perkembangannya sangat cepat. Kalau kita nggak mengikutin, wah ketinggalannya sangat jauh. Seperti saya walaupun sudah lama mengikuti augmented reality, tapi beberapa waktu belakangan ini ada aktivitas yang membuat saya agak pasif di assembler gitu. Pas kembali ngeliat teman-teman, waduh karya-karyanya udah keren-keren banget. Belum lagi perbaikan-perbaikan fitur-fitur yang disiapkan oleh Assembler sangat cepat, Bu. Jadi saat ini Assembler bisa diakses, tidak harus di-download dulu, tapi semuanya berbasis cloud. Jadi nggak akan ngeberatin laptop, nggak akan ngeberatin HP gitu ya, karena semuanya berbasis cloud. Jadi cukup kita ingat saja itu akunnya. Nah, nanti caranya bagaimana membuat akun dan lain sebagainya, ya kita akan belajar bersama-sama lah. Kurang lebih begitu, Bu. Alhamdulillah, Pak ya. Jadi nggak perlu pusing dengan perkodingan, ya Pak ya. Betul. Nah, ini Pak, kalau misalnya nanti nih, kan saya sangat tertarik kimianya itu misalnya sistem periodik gitu Pak ya. Nanti bisa Pak dibuat yang lebih ringan gitu bisa Pak ya. Sangat bisa Ibu. Jadi mata pelajaran apa saja, kami kebetulan tergabung di Assembler Certified Trainer. Jadi di komunitas itu kita saling tukar apa ya, saling tukar pengalaman, saling tukar temuan gitu. Dan Assembler sangat terbuka untuk apa ya, terbuka untuk munculnya ide-ide baru. Kami itu serasa dianak emaskan dengan pihak Assembler itu karena kebutuhan-kebutuhan kita itu sangat responsif sekali mereka siapkan gitu. Guru-guru butuhnya apa ini, anak-anak butuhnya apa disiapkan gitu. Jadi perbaikan selalu apa ya responsif lah dan tidak hanya
guru-guru dari berlatar belakang sosial. Kebetulan saya pengajar IPS Bu ya. Guru-guru yang pengajar IPA, oh, karyanya keren-keren Bu. Dan bahkan kemarin teknologi yang apa namanya proyek yang mereka buat juga salah satunya seperti tadi yang Ibu sebutkan itu muncul untuk biologi, apalagi ya matematika pun juga bisa Oh, matematika. dimungkinkan gitu. Jadi pembelajaran era saat ini kan di kurikulum Merdeka apalagi ya di Guru Merdeka itu kan apa memerdekakan sifatnya itu. Jadi tidak lagi berbasis konten, tapi bagaimana kemudian bisa menghasilkan project atau bisa menjadi problem solving gitu. Nah, dengan menggunakan augmented reality ini yang nanti akan kita pelajari melalui platformnya Assembler, anak-anak sangat-sangat terbuka sekali untuk kemudian mereka bisa justru bikin proyeknya sendiri. Jadi komunitasnya itu tidak hanya komunitas guru saja di Assembler, Bu. Ada juga komunitas anak-anaknya. Kalau kami guru di Assembler Certificate Educatornya. Kalau anak-anaknya itu ada komunitasnya yang namanya Assembler Student Community. Dan ini kami setiap bulan, akhir bulan biasanya selalu melakukan meet up, pertemuan. Kalau siangnya biasanya dengan teman-teman se-Indonesia, Aceh atau ASC se-Indonesia. Nah, biasanya ada sesi berikutnya yang nggak kalah menarik, yaitu apa? Meet up untuk Aceh Global Community. Jadi kita tergabung apa terhubung dengan para pendidik-pendidik yang memanfaatkan Assembler dari belahan dunia manapun gitu. Ya, nanti kita bisa cek educator-educator yang memanfaatkan assembler itu berasal dari negara mana. Kita sharing. Tentunya sebagai guru bangga dong, seneng dong kalau kita bisa berinteraksi dengan sesama pendidik dari luar negeri gitu ya, ngobrol sekalian berlatih bahasa Inggris maksudnya. Betul, betul, Kalau betul. Ibutin seperti itu beli gambarannya tentang assembler. Luar biasa Pak ya. Jadi kalau kita, jadi di sini ada komunitasnya baik guru maupun siswa. Wah, luar biasa Pak. Nanti akan saya sampaikan kepada murid saya juga, kepada teman-teman saya juga. Alhamdulillah. Mari Nah, bergabung. betul. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini adalah tampilan dari Assembler Edu. Jika Ibu Bapak sekalian ingin mengaksesnya, maka silakan klik daftar dan tuliskan nama lengkap, email, dan juga username yang Ibu Bapak inginkan ya. Karena ini saya sudah punya emailnya, maka saya langsung masuk saja menggunakan saya sudah punya akun. Klik. Saya lewati saja. Nah, ini adalah tampilan kelas saya, baik tampilan dari smartphone maupun tampilan di tab ataupun desktop, kurang lebih akan sama seperti ini ya. Jadi ada pilihan gabung kelas lain dan seterusnya. Jadi ini adalah kelas-kelas yang pernah saya kelola. Kalau untuk di smartphone biasanya fitur untuk yang kelas, topik, dan kamu ada di bagian bawah ya, bisa dicek. Selanjutnya topik. Topik ini adalah materi-materi yang bisa Ibu Bapak langsung gunakan ya dalam pembelajaran. Tinggal dimasukkan saja ke dalam kelas Ibu Bapak, nanti siswa-siswa bisa langsung mengakses. Namun bisa juga suatu saat Ibu Bapak menjadi konten kreator yang nantinya oleh Assembler karya Ibu Bapak bisa dimasukkan menjadi bagian dari library Assembler. Nah, adapun untuk fitur kamu, ini adalah fitur di mana proyek-proyek yang pernah kita buat dikumpulkan. Ini ada beberapa proyek yang pernah saya buat. Suatu saat mungkin saya berharap Ibu Bapak sekalian bisa juga memanfaatkannya ya. Nah, untuk bisa mengakses atau membuat proyek baru, di bagian bawah ini ada tulisan klik buat proyek baru. Kalau Ibu Bapak klik, maka nantinya akan diarahkan ke web studio ya. Yang pertamanya ini saya klik kiri 60 derajat, saya cek. Saya ingin menjadi guru sekalian ke ya dunia dokter.
ya dunia yang di luar sana. Ya, ada di situ. Ini namanya ini sebagai pemanisnya. Dan kita klik this untuk mundur sekian langkah itu ya, saya kasih terakhir. Nah, kelanjutannya bagaimana? Nah, ini dia kelanjutannya bagaimana. Berarti kita harus mengikuti workshopnya KF Academy ya bersama Pak Solehudin Ayubi dari Assembler Certified Trainer ya Pak ya. Kita tunggu di tanggal 18 sampai 21 November. Walaupun malam-malam tapi pasti sangat heboh ya. Jam 19.30 sampai 21.30. Bapak nanti saya tunggu Pak ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, belajar bersama-sama kita ya. Ya, Bapak hatur nuhun pisan, wah luar biasa.